Maunya terus collab sama Jiko, sama-sama nge-beefin si Kendrick, karena Kendrick dianggap tuh lu tuh nggak bisa nge-rap sebetulnya, lu tuh ada ghostwriter gitu loh. Gitu-gitulah. Dibalas lah sama si Kendrick pakai 1-2 lagu. Habis itu Jiko-nya jiper, mundur dia dari The Big Three. Dia nggak mau ikut-ikutan nge-beef lagi. Jadi pas cuma sekali aja lah, udah. sekali 2 kali, habis itu dia langsung dia beneran minta maaf di panggung. Oh. Dia bener-bener minta maaf di panggung. Banyak yang ngebuin gitu Jiko lah, kayak apa sih lu udah nge-beef gitu-gitu, pas dibalas kayak lu mundur sekarang kayak gak laki. Udah, abis itu mereka berdua terus-terusan Sampai sekarang. Sampai terakhir Super Bowl kan? terakhir Super Bowl. Tapi yang Super Bowl sih, Itu udah gak bisa recover ya sih. yang Super Bowl gue nggak tahu permasalahannya kan. Cuma enak aja ngedenger. Itu Iya. lagunya. Iya. Itu liriknya anjing banget asal. Gue nggak terlalu ngedengerin liriknya kan. Tapi beatnya gitu gue demen. Iya. Beatnya gue demen Emang masalahnya. Beatnya tuh ada kata-katanya gini, certified lover boy, certified pedophile. Dia langsung ngomong kayak gitu. Anjing. Ada lagi yang dia ngomong kayak, hey Drake, I heard you like him young. Dia udah ngomong gitu, hey Drake. Dia langsung ya? Langsung dia. Langsung. Gila aja, Kendrick. Gue nggak ngikutin. Gue nggak ngikutin. Itu sempat apa ya? Sebelum lagu yang ini rilis, dia kan sempat gak balas tuh beefnya si Drake. Terus sempat ada penembakan di mention Drake, 1 orang mati. Setiap ada beat itu mereka emang ngeri sih ya. Karena emang sebetulnya gangster kan. Iya. Kalau rapper kan, misalkan. Yang anjingnya tuh foto-foto cover lagunya mereka bener-bener iniin banget gue, Menuju ke lawannya. menuju lawan banget. Yang paling anjing tuh si Drake ngebales cover lagunya tuh ini ukuran sepatu. Jadi Kendrick itu kan rapper yang sangat pendek ya. Kalau di US itu pendek itu kan sangat ini banget ya. Kayak Jadi bahan ejekan lah. iya. Dengan. Bahan ceng-cengan. Habis itu dibalas sama si Kendrick pakai foto ini apa namanya covernya Drake, obat-obatan umumnya, obatan rahasianya dia dan sebagainya, difotoin di albumnya itu. Dia ngomong di beatnya itu kayak lu gak usah aneh-aneh karena orang terdalam lu aja setianya sama gue. Gila anjing. Tapi di luar dari beef yang, maksudnya di luar dari beef yang gangsternya dia ya, ngebalas karyanya sih bagus. Bagus. Bener-bener all of over lah, lirik lah. Di kita belum ada yang kayak gitu ya. Iya belum ada. Itu lagu diss-nya kemarin si Kendrick itu masuk Grammy, mana Grammy? Tapi emang bagus. Emang pas didengerin sih catchy banget. Emang. Albumnya juga anjing covernya. Cover mentionnya Drake, terus ada kayak pin merah gitu, ada 5 biji, 6 biji gitu. Nah, kalau di US itu artinya biasa kalau ada pin itu biasanya kayak Ion. hah? Pin ion apa? Nggak tahu pin kayak di map gitu loh, Bang. Oh yang ini ya. Yang biru. Ini. Yang Merah-merah gitu loh, merah terus kayak ada tanda orangnya. Iya. Jadi kalau di US itu biasanya itu kayak kriminal yang udah lepas tapi tetap masih dipantau. Tahu. Kayak pedofil gitu biasa masih dipantau gitu loh. Nah itu artinya itu di bensinnya Drake. Anjing, bener-bener basah. Ya itu makanya scene hip hop di mereka tuh naik gara-gara beef-beefannya itu jadi karya. Ya. Jadi selalu tiap tahun ada omongan ini lawan ini gitu loh. Maksudnya di luar dari yang Beneran karya. Mereka ininya begitu. ya beneran, yang pas karyanya beneran karya. Iya. Ya masuk Grammy anjing. Makanya Menang Grammy bangsat lagunya. Bener-bener all out aja. Gokil kok. Gue benci sama lu. Ya karya gue juga gue dedikasiin buat lu. iya. Tapi gue diss. Makanya berkembangnya scene itu gara-gara itu. Emang semua scene harus ada dramanya sih. Iya. Semua harus. Gue malah ngikutinnya lagi yang ini, singing di Indonesia. Hip hop. Bukan hip hop. Gue tahu lagi. Yang Food kalau gue. food vlogger. Food vlogger kalau gue sekarang lagi ngikutinnya. Lo nggak ngikutin? Siapa? Itu juga anjing gue.
Jadi dia nge-review, dia gedein channelnya, terus dia udah gede nih, dia nge-review makanan. Misalnya gue datang ke restoran lu nih ya, gue review jelek. Si C. Ya, Ya, Oh tahu. itu kalau mau di take down harus bayar berapa? Dia tahu. 350 juta. Iya, 350 juta. Itu ngentot sih. Sebenarnya belum dari take down sih. Kalau take down harus bayar itu belum dari situ. Sebenarnya Kalau mau harus review ini bener kok. Ya dong kan itu hak kita dong sebagai content creator boleh dong ngomong misalnya makanan yang enak. Cuma belum dari dia tuh masa take down. nah itu nggak masalah. Take down bayar nggak masalah. Enggak, bukan. Yang take down-nya bayar itu bermasalah. Masalah di situ. Yang lu kalau review ngomong nggak enak, ya udah, itu nggak masalah. Makanya belum dari dibayar itu pun. Cuma katanya banyak orang ngomong pas didatengin sama si C itu, terus orang-orang datang, sebenarnya nggak separah itu. Jadi dia sengaja bikin jelek. Ya persona dia kan gitu semua matanya. Nah, terus tiba-tiba muncul nih di feeds gua tahun 2023 Oh kemarin si Dia bukan beda beda. si Chef Arnold sempet ngomongin, Orang ini nggak ngomong orangnya tapi kejadiannya iya mereka kan udah tahu. di tahun waktu itu 2023. makanya waktu itu kan fighting mereka. ya Di podcast pokoknya Chef Arnold sama siapa gitu gua nggak terlalu ngikutin Iya. food vlogger dan embel-embel ya. Cuma Itu- kalau Arnold kan kita tahu gitu loh. Itu podcast ini bang, yang cowok yang ini yang suka ngomongin bahas sama chef-chef lain kan. Podcastnya selalu sama chef dia biasanya. Ya gua cuma nggak cuplikannya. Iya tahu Jadi gue kayak, itu. udah cuplikannya gua ngeliat orang lagi nge-upload di X itu, tapi kelihatan tanggalnya tahun 2023 waktu itu gua liatnya. Iya. Buset, udah dibahas di 2023. Kejadian yang baru aja terjadi. Berarti kalau mau mengatakan dari 2023 Udah lama udah lama. dia begitu. Lagi ngikutin itu, ngikutin pom bensin juga gue ikutin. bukan gitu kenapa ya? Pom bensin itu sama ini yang megang internet di Indo sama masalah hacker. Si T. Enggak, masalah hacker kok, ini beda lagi. Iya, kayak yang T itu. T sama B. Si Pak Sepong merek pun. Oke. Oh iya, dia masuk ke Maret. Ternyata si Lipo akhirnya menurunkan egonya. Akhirnya, Ternyata anjing. dari 2023. Oh, udah lama. Udah lama. Jadi Lipo yang rumah lu itu dari 2023 udah merek. Udah akhirnya dari 2023 Mereka udah bisa masuk. progres mereka. Oh, Tapi baru internet. Baru internet. Ah. Iya. Makanya kenapa dibukain jalan pun. Oh iya. Akhirnya dibolehin karena mereka udah akhirnya berteman lah. Beneran Buka jalan. ya? Merek. Gue baru ini kan kemungkinan 75% kemungkinan gue ambil Yang di sana. yang sana. Karena jalannya ya. Karena kemarin gue udah pakai stopwatch, gue udah iniin ternyata dari Ispara ke lokasi itu cuma 5 menit. Iya, betul. Gara-gara dibuka itu kan. Iya. Terus gue lewat jalan yang biasa dari sekolah Jil ke situ cuma 9 menit, 10 menit lah. Oh. Masih oke lah. Masih sangat oke. Terus akhirnya internet yang terakhir yang gue cek ternyata udah merek. Jadi udah 75% lah. Iya. Udah oke banget. Ya sama itu, tiga kamar mandi, 3 kamar tuh. Iya sih. Dan harganya sih masalahnya sih. Betul. 1,1 2026 jadi. Sama ada yang 800 pun. Nih gara-gara gue selalu lihatnya kan setiap masuk kita tuh selalu ngeliatnya yang klaster elitnya kan.
cendana gitu yang Black Star dan Slate yang kita lihat. Nah ternyata tuh yang kita pertama kali lihat yang QXYZ itu Iya. sekarang udah tahap 4 Ya. bagus banget tuh, Oh, lebih bagus lagi sekarang. jauh lebih bagus. Jadi Dibandingin tahap pertamanya. tahap pertamanya kan emang agak anjing ya, masuk tangga mau bunuh orang kan tuh curang bener. Iya, Jadi iya. belajar tahap 4 ini yang tipe yang sama XYZ itu jadi lebih bagus, harga 800 tapi Oh naik wajar. naik. Apa-apa sih. Yang penting tangganya nggak bunuh orang sih. Nggak nih, sama udah selain tangga, yang penting tengahnya nggak bolong sih anjing. Betul, tengahnya akhirnya dibikin sama dia beneran harga segitu dapat tengahnya, Iya anjing. dapat atapnya pun. Gua tanya bolong sih anjing. Gue pas masuk situ, gue bilang tunggu, ini atasnya beneran dapat nggak? Dapat. Terus emang kenapa? Gue pas ngeliat tahap 1, ini atasnya gue add-ons nih, bayar Iya, lagi nih. bayar lagi. Nah yang kali ini tahap 4 harga segini tertera apa yang dilihat apa yang didapat. Oh, Oh, ada masuk kaca yang baru. Iya. Ya berarti dia add-on yang kemarin Dimasukin aja. Masukin aja. Sama Harga naik udah ya, jadinya. 800. Itu ini hebat sih. Rumah tengah bolong. Kalau mau Namanya berapa? Harganya 30 ya? 30 juta. tinggal ditambah jadi 330 selesai ya? Iya. Kenapa sih harus jual 300 tapi tengah bolong? Iya. Jualnya 350 udah input gitu. Iya. Enggak, pertanyaan cuma satu. Emang ada orang yang mau tengah rumahnya bolong kalau hujan gimana gitu? Banjir anjing. Masalahnya nggak ditutup, ditutupnya cuma kaca itu pun segini. Ininya kebuka, cowok. Betul. Enggak, kalau rumah gede mah bisa bang dibikin kayak gitu. Ini rumah kecil. Ini rumah kecil, masalahnya itu doang. Iya. Cahaya kalau mau biarin cahaya masuk ya udah ada kaca. Banjir sih sebetulnya enggak, boy. Estetik iya, cuman kecil sayangnya itu. Jadi kalau hujan kena ke dapur. Iya, Cipratannya. betul. Biasanya kan yang bolong-bolong itu kan udah bolong tapi tamannya gede di tengah. Ya, Biasanya gitu. bukan bolong, setidaknya kak sliding door, nggak kebuka. Iya, ini kebuka soalnya. Ini kebuka masalahnya. Tapi ada yang buka. Tapi rumah gede nih. Tapi gede rumahnya. Terus ini yang di tahap 4-nya yang 800 ya, dia tangganya tuh kanan kiri gitu. Jadi Oh. masuk living room, di kirinya tuh tangganya kanan kiri. Kamarnya kanan dan kiri gitu loh. Oh. Apa-apa. Iya, Terus iya. itu Kayak tangganya lu kan kiri ada, kanan ada. ya dia tahap 4 800. 2 kamar gitu. Itu 2 kamar, Kamar yang gue tertarik tuh yang 1-1, 1,1. 3 kamar. 3 kamar, 3 kamar mandi. 3 kamar, 3 kamar mandi dalam, 1 kode room. Oke, Oh, semuanya kamar mandi dalam ya? semua kamarnya kamar mandi dalam. 1,1. 1,1, maksud gue udah 75% sih. Iya Terus sih. gue udah cek. Terus akhirnya gue masuk pun ke dalam. Oh, udah dua. Udah Itu 1,1 yang mana? Cendana? cendana tipe tertingginya di tahap 4. Oh iya, 1,1. GG kan? Menarik. 3 kan? Ya. Menarik banget. Jadi gue makanya pas lihat nih, wah ini oke banget nih 1,1. Oh iya udah pasti dibuka lah, orang mau kita orang-orang udah pada tinggal. Udah pasti Tinggal. dibuka ya. Jadi Iya, orang-orang udah tinggal sana. gue udah masuk ke dalam, gue udah lihat perumahan yang tahap 1 tapi ya yang udah tinggal. Oh udah kelihatan jelas nih. Terus SDH-nya sekolah Dian Harapan lagi mau dibangun. Oh, Oke. udah di sana juga dia. Nah, Mahal anjing. Apa? Itu sekolah. Oh iya. Nah, karena yang gue pengen ambil itu kawasan elitnya, Hah? jadi dekat sama Siloam. Oh, Jadi pokoknya sini. agak belakang, pokoknya kawasan elit ini dikumpulin semua jadi satu. Black Slate, Black Star, Cendana itu dekat sama semua yang penting-penting. Oh iya. Siloam, terus nanti Ya, gua nggak tahu dia- Sama kayak Lipo lah. dia bikin jantungnya dekat sama perumahan elit. Iya. Yang elitnya di tengah, terus yang di tengahnya bisa akses ke sono sini sono Betul. sini. Itu makanya. Yang di luarnya harus muter Iya. dulu. Makanya pas dia kasih lihat ntar gua ke sini kayak oh 1,1. Oke. Oke, maksudnya gua udah 75% lah ngambil itu. Nah, Terus yang bikin menarik lagi, ya itu sih sebenarnya gua ada kemungkinan ngambil 2 sebenarnya. Boleh. Sebelah, gua ngambil yang 800 juga. Jadi 2M
gue dapat 2 rumah, yang bagus gue jadiin kantor, yang ya itu yang agak kanan kiri. Oh, lu pengen jadiin kantor? Itu gue jadiin kantor. Jangan woi. Enggak ya? Enggak woi, lu pasti males ntar ke sana studio. Kecuali sebelahan. Iya. Enggak. Itu udah pasti beda komplek masalahnya. Iya, kalau ini bukan kawasan elit. Iya. Ya. Itu anggapannya kayak dari rumah lu ke rumah gua, ntar Iya. kurang lebih kayak gitu. Pasti males boy, lu. Sebenarnya bukan kemalasnya aja sih, capeknya aja. Capek gue. Terlihat tidak jauh tapi capek gue. Kecuali lu ngambilnya sebelahan. Enggak, kalau sebelahan. Atau misalkan ngomong kasarnya nih ya, lu downgrade tapi udah 2. Jebol aja tuh. Jadi lu jebol, tapi harus sebelahan. Downgrade, ambil 2, jebol. Ambil yang 2 kamar, jadi 4. Nggak ada. Yang Grand Cendana ini cuma ada 1 tipe. Cuma yang ini doang. Oh, cuma yang Oh iya. Tapi gua ngambilnya Hook 1,3. Terus 1,3. Iya. kok enaknya bisa lu tambah sih. Iya. Jadi 1 itu badan. Gua ngambil 1,3 tuh Hook. Lu tambah sekali 5 tahun. Nasi goreng. Nah kan guys. Nah. Oh, keren itu bang makanannya. Bule-bule gitu loh bang. Iya. Bule-bule yang ada di Canggu. Boleh ngambil tuh. Enggak lah, kalau di Canggu ada duit anjing. Bos minyak ya yang kere-kere. Minyak tuh, bule kere. Bikin rusuh aja kerjanya bangsat. Ngikutin nggak yang satpam ditampolin? Nyari tarik security-nya. Aneh banget ya. Ternyata pas itu ponakannya punya pins. Iya. Aneh banget. Security ini dipukulin pakai balok. Security ini di penjara. Kan anjing. Di penjara di negara sendiri anjing. Oh, Bangsat. Punya duit tuh punya kuasa. Itu definisinya tuh. gue tuh jauh-jauh gue lihat aja kamu Rusia kayak gimana. Bisa sampai bikin yang udah segede itu bertahun-tahun baru ditangkap sekarang. Berarti setorannya kurang kan? Lo pernah ngambil dari developer kan berarti bang ya? Kalau ngambil dari developer itu berarti habis sudah bayar. Ngambil dari duit itu yang ini ya? Loot box. Ngomong apa? Balok. Iya ya. Berarti misalnya aku pengen nomor 7. Bisa. Caranya? Nambah duit. Iya, bener gue. Kalau lu pengen angkanya, pasti bayar. Bisa. Oh jadi mereka itu ini maksudnya kita bayar ke orang ya? Enggak. Developer. Di login. Ya. Tinggal ngomong aja sama agennya. Angka bagus pasti mahal gue. Banget. Ya. Nggak mahalnya maksudnya Bukan di rumahnya, tambahannya. Gocap Enggak lah, nggak nyampe. Oh, nggak nyampe. Nggak nyampe. 10 lah gitu ya. Misalnya 7 nomor 7 gitu. Kalau rumahnya benar-benar banyak ya, terus soal besok kadang-kadang kayak gitu di bimbing gue. Ya betul. Angkanya. Pas beli berarti itu penentuan harganya pas beli unit emang. Kalau beli ke developer. Cuma dari awal begini nih. Cuma kalau lu pasti dapat bayar. Misalnya nih besok gua ambil Misalkan Pas launching. pas lu mau deal, kalau bisa gua mau ngambil nomor 11 misalnya gitu ya. nah udah bayar tuh. Nah, gua mau ngambil nomor 18. Nah, engineer bakal nggak tahu. Ini lu mau beneran nomor 18 atau lu masih kalau nomor lain nggak apa-apa. Kalau misalkan nomor lain nggak apa-apa ya udah nggak usah bayar. Ya. Tapi kalau misalkan lu tiba-tiba bisa dapat 18, lu dapat kayak gitu loh. Kalau nggak ada orang lain yang bayar untuk ngelok 18, Nah
misalnya gue ngelok 18, lu ngelok 18. Siapa yang duluan? Kayak Siapa misalkan, yang transfer? iya. Kayak misalkan gue udah transfer dulu nih. Lu nggak bisa. Terus agentnya bang ngasih tau lu. Udah Nomor nggak ada. 18 nggak bisa. Oh, I see. Lu duluan yang bayar, gue. Jadi Kalau besok ngelok. kalau gue ambil, gue harus ngelok gitu. Dan lu kalau ngelok nggak harus di hari H, bisa dari sebelumnya. Sama sebenarnya ada sedikit permainan kalau menurut gue ya. Jadi misalkan seandainya kadang lu udah ngelok pun ada orang mau yang ngasih harga dengan lebih, Bisa digeser. bisa digeser gini lu. Bisa digeser kayak gitu lah. Hati-hati aja. Misalnya gue kasih 10, orang lain pengen banget kasih 15, gue geser tuh. Bidding ya jadinya ya? Jadi, Anjing. Tujuh, 8 gitu sih udah baca habis dong. betul. 78 udah pasti itu ya. Tapi hook nggak mungkin 7 ya? Jarang ya hook 7 ya? Jarang. Makanya tempat gue yang gue tinggalin sekarang lumayan tryhard nih pasti orangnya nih ngambilnya. Iya. 8 lagi. Udah 8 lagi. Anjing angka bagus sih nama. Makanya ini orang pasti tryhard banget ngambil nih. Kalau yang hadap timur gitu tuh, yang bagus apa mbak? Apa yang kuning gitu apa? Ada barat. Alasannya? Enggak, utara. Atas atau ke bawah minimal gue. Kalau gua ya pribadi ya barat. Karena sinar pagi dapat pencahayaan. Oke, ini logik. Nah kalau dalam selatan, Kalau buka feng shui kalau gua. ya kalau ini secara logiknya ya. Kalau yang feng shui utara karena ke atas gitu. Lu dapetin sinar matahari dari pagi sampai malam tapi nggak terlalu nyentrong. Nah, kalau gua prefernya sinar matahari nyentrong biar ibarat udaranya bersih. Ibarat kasarnya. Timur dong itu bang. Kalau sinar matahari Enggak dong. itu berpukul ya. Kalau sinar matahari dari barat, kiamat bang anjing. Oh iya, timur bersih. Ngentot, bener-bener ngentot kata gua. Timur, karena pagi. Pokoknya yang ada pagi ya. Nah biasanya nggak ada timur, rumahnya murah-murah Karena orang banyak yang nggak mau. karena panas. Cuma kalau gua prefernya kayak gitu. Kalau utara, selatan paling banyak biasanya. Pasti lebih mahal. Lebih mahal. Kalau barat kurang karena barat tuh ngebelakangin sinar matahari. Jadi apa pencahayaannya kurang bagus lah rumah lu jadinya. Lu anggapannya dapat mataharinya kedapatannya di jam Sore. 2-an. Jam 2-an ke atas baru dapat. Utara tuh paling bagus. Dapat sinar matahari, tapi nggak nyentrong amat. Tapi lu dapat dari pagi sampai sore. Pencahayaannya bagus jadinya. Kalau mau ngomongin feng shui beda lagi nanti gue jadinya gue. Feng Shui kebanyakan utara Pak. Utara selatan, atas bawah pasti. Kalau lu beneran konsul feng shui-nya, per orang beda-beda. Beda-beda ya. Per orang beda-beda. Tapi rumah nggak mungkin ada timur dan barat Bang. Enggak, maksudnya per orang tapi beda-beda. Kayak Iya, misalnya iya. lu cocok nih sebenarnya ngadep kemana? Iya, tapi nggak Pintu mungkin. rumahnya ya, pintu rumahnya. Iya, tapi nggak mungkin timur selatan. Timur barat biasanya nggak mungkin. Kalau Feng Shui pasti ngadepnya ke atas atau ke bawah, atau nggak mengsong dikit biasanya. Oh, bener ngadep. Bener ngadep pun. Kayak misalkan nih, meja kerja. Ini kalau ngomongin feng shui ya, meja kerja yang bagus itu ngadepnya kemana? Ada. Oh iya. Nah, tapi maksudnya rumah depannya, ngadep rumahnya kemana gitu. Oh iya, itu nggak bisa fix bener-bener 100% sama kan masalahnya. Timur barat jarang tuh Feng Shui. Kecuali dalamnya, kayak meja kerja itu bisa, kamar bisa, pintu bisa. Tapi kalau rumahnya ngadepnya nggak pernah sih gue lihat.
Berarti kalau mau murah, timur tuh masih murah. Murah boy, pasti lebih murah. Orang banyak yang nggak pengen panas. Susu sate juga apalagi, makin murah lagi tuh. Nggak bisa dijual aja tapi nggak ada yang mau. Berarti kalau gue dapat hook, misalnya dapat nomor 7, hook, nggak ada utara, kemungkinan mahal tuh. Combo nggak tuh 7 atau 8, hook, utara. Kalau hook nggak mungkin utara loh, boy. Hook kan pasti dua matanya. Dan itu utara selatan. Enggak dong anjing. Kalau hook udah pasti, misalnya begini hooknya. Ini utara sama timur. Atau enggak utara sama barat. Nggak bisa begini, Jing. Iya. Pusar dong. 180 derajat gitu. Berarti kalau bisa utara barat, jangan utara timur gitu. Ya. Sebutan. Kalau mau nggak pusing ngeliat rumahnya aja, rumahnya bentuknya hampir mau kayak kantong apa kagak, udah gitu doang. Kalau hook nggak mungkin kantong. Ya. Hook lebar di depan masalahnya. Iya. Karena yang penting itunya. Kalau mau feng shui yang paling gampang, Iya. rumah bentuknya harus kayak kantong. Tapi rumah zaman sekarang jarang ngantong ya. Karena kan bikin rumah milenial ya. Kotak kali. Kotak Kotak semua. kebanyakan. Makanya orang kaya kaflin semua gue. Iya. Yang rumahnya Buri sih udah paling anjing sih. Yang dekat rumah Buri itu. Oh gitu ya. Wah itu ngentot sih gue. Gimana nih, depan? Itu kantong gede banget gue bilang. Nggak di deretan. Yang ada helipad kan? Ya, jadi ini kan ambilnya gangnya Buri ya. Itu lu mau keluar ke kanan, terus masuk ke kiri, masuk gang situ. Iya. Wah gila itu rumah ngeri banget sih. Deket yang jual bakmi. Kalian ada tuh. Itu gila ya. Gede banget gue, asli gede banget. Gue rumahnya ada halamannya ada helipad, gue helipad. Pagar rumahnya biasa kecil, tapi dalamnya bangsat ngelebar. Sengaja itu dia bikin kayak gitu tuh, pengen Iya. kantong dia. Kantongnya cukup, kalau misalnya ada pagar, bentuk kantongnya cukup dari pagar, rumahnya bebas. Tapi kalau nggak ada pagar, bentuk rumahnya. Kamar utama, oh iya paling penting kamar anak. Yang gua tahu, Kenapa? kamar anak jangan di depan, jangan paling dekat sama pintu depan. Bebannya banyak. Makanya kenapa orang tua kebanyakan kamarnya di depan. Kalau orang Cina tuh anggapannya kayak apa ya? Cobaan tuh datang pasti dari depan dulu. Iya. Jadi anak tuh Harus nggak boleh ada di yang depan. harus ada yang tamengin dulu. Iya. Sama anak tangga. Makanya kenapa rumah-rumah dulu kebanyakan kamar anak di atas atau nggak di belakang? Iya. Tapi kalau atas tapi depan, Nggak apa-apa. Yang penting jangan pas Jangan dari sampai. pagar. Oh. Iya. Tapi kan sekarang kebanyakan main bedroom pasti selalu di depan. Walaupun di atas pun di depan kan. Nggak mungkin di belakang. anak tangga berapa? 13? 21 ya? Anak-anak tuh berapa sih? Tangga kelipatan 3 sih ingat gue. Iya bukan sih? 3 kelipatan 3 kan? Gue pas waktu itu beli rumah gitu, dihitungin tuh, tapi gue lupa lagi. Sebenarnya alasannya kalau bukan menurut feng shui bagus, biar jarak ininya benar. 21 ya, harus 21 ya. Harus berapa ya? Lupa gua. Ganjil, minimal ganjil. Iya. Harus ganjil pokoknya. Lu tanya dulu itu perjanjian OTJ-nya balik apa enggak gue? Iya, Balik. Bisa nggak balik loh? Iya. Kayak pas gue dulu yang deket Teko Hospital kan gue juga sempat mengambil tuh, gue OTJ dulu. Oh. Pokoknya gue kalau ada kayak 50%, 70%, gue OTJ Oke, aja. aja. Iya. Sampai sebalik gitu. Ya, anak tangga minimal ganjil. Kalau menurut Feng Shui. Kelipatan 3 kalau gua. Hah? Kok kelipatan 3? Kelipatan 3.
Kalau ganjil tadi kalau gue baca, lu naik dengan kaki apa, nyampainya juga dengan kaki yang sama. Kalau ganjil. Kalau yang gua kelipatan 3 ditambah 1 atau 2 tergantung, pokoknya dia juga sama harus ganjil, tapi ditambah 1 atau tambah 2, tapi harus kelipatan 3. Jadi kayak misalkan jumlah anak tangganya 31 nggak masalah, kan 30 tambah 1 kan. Rumah 2 lantai kalau tangga 31 sih tinggi banget tuh. Bukan tinggi banget. Itu tangga doang, tangga doang. Kalau di gua pikiran gua tuh bukan tinggi doang, jumlah anak tangganya kecil. Iya, anjing sih lah. rumahnya 2 lantai, tangga 31. Capek lu. Tangga. Oh iya, jaraknya itu juga ngaruh loh. Iya. 15 sampai 17. Biasa 15 sih kebanyakan sih. Nah, yang kita waktu itu jalan tahap 1 itu mungkin 20 cm tuh. Itu ngentot, boy. Itu ngentot. Ya. Gimana tuh stepnya? Masalahnya itu selain feng shui itu bahaya sih. Tuh. Itu nggak usah dilihat dari feng shui. Lu lihat aja udah serem. Itu anjir. Udah membunuh anjing gitu. Terlalu curam. Bukan masalah tingginya sih gue, tapi udah tinggi, terus jaraknya ini loh yang buat sama kakinya kecil banget. Oh iya. Itu yang serem. Tingginya mah nggak serem. Kalau ngomongin feng shui mah sebenarnya nggak ada habisnya sih, rumah bener nggak ada habisnya. Ntar feng shui A ngomongin gini, feng shui B ngomongnya beda lagi. Soalnya kemarin pas ngobrol sama gue dia bilang, tapi mas ada feng shui nggak ada sih bu. Oh udah kalau nggak ada feng shui apa yang mas pengen pasti dapat gitu loh. Kadang tuh feng shui itu masnya harus rebutan gitu kan. Pasti. Tapi dia bilang kalau lumayan aman sih seharusnya. Ya ambil dulu. Ya kita tetanggaan cowok seru aja. Ya makanya gue kesana ntar mau lihat. Kita harus mendominasi. Besok lusa lah gue. Iya. Besok lusa gue. Besok mbak gue datang nggak bisa. Gue harus di rumah. Kalau gue nggak tahu lah gue, lihat nanti lah gue mah. Jauh bang kalau sama yang apart tuh. Jauh, Ini cuma Iya. goceng. Jauh. jauh. Kalau nggak tidak apa-apa bikin jembatan bang, biar gue gampang lah. Iya. Tapi kan part serpong ini. Nah, gue jamin lo mau bikin jalan, naik sampai jalannya. Di jembatannya langsung dari kamar lu, Iya. Iya, dari balkon. gue sih turun. Lu naik, jangan deh kalau nyamperin gue. Iya. Capek. Enggak, gue eskalator bang. Oh, eskalator. Gue tuh lama banget sih. Lama banget sih. Ada aja setengah jam. Itu gue bisa ngopi dulu, bisa ngerokok dulu aja gitu. Lama Kayak banget. nyampe ya lama juga nih. Terus biar orang bisa jalan dikit, eskalatornya jangan yang tangga, yang lurus. Iya, ya kayak di airport. Iya, yang gigil. Kalau tiba-tiba listriknya mati, PR tuh. Tengah-tengah mati sih, anjing. Males lu turun lagi. Serpong. Tapi pas lu selama tinggal di Lipo adanya nggak bang? Apa? Kendala. Karena cuma lu temen gue yang Lipo. Enggak sih. Aman kan semuanya kan? Aman aja. Air. Aman aja. Gak ada masalah. Dia airnya kan apa WTP ya? Lipo ya? Itu kan nilai plus Sinarmas kan baru berapa nih? Kalau Lipo kan udah semuanya, berarti lu juga Udah. Nah ini juga baru, karena kan baru rilis, jadi baru dipasang tuh WTP nya. Cuma kalau ngedengarnya agak sedikit jijik kan. Ya gue sih nggak akan gue minum juga sih. Bukan masalah minumnya. Lu sikat gigi lu apa ibarat kan bekas tai gue. Iya. Ya walaupun kedengarannya jijik. Kedengarannya kita jijik. mempercayakan kecanggihan. Tapi sebenarnya kalau dilihat mah kayaknya oke aja. Iya. Berarti kalau aman udah. Kalau Sinarmas, apart lu tuh itu udah WTP semua tuh daerah situ, yang Sinarmas baru. Makanya
makanya Mas Manan bilang kalau Lipo udah semuanya udah WTP. Nah yang ini soalnya kalau cek di sosmed reviewnya lumayan buruk gara-gara airnya. Siapa? Pak Serpong. Enggak, itu gara-gara belum layak untuk ditinggalin, orang udah masih ninggalin. Tuh. Masih Jadi, pembangunan Cok di dalam kompleknya Cok. Makanya Masih ada ada penggalian. Iya, komplain airnya mati-mati, sedangkan udah jelasin baru pemasangan WTP, jadi kalau airnya mati Wajar. gitu. Memang Orang dulu. orang udah tinggal, sebelahnya bulldozer ya. Iya. Gitu. Nah masalahnya juga gini, gimana ya? Lu tinggal di sana bisa rumah mau dibangun. Kalau rumah baru mau dibangun, bisa sebelah lu lah. Anggap rasa lu sebelah lu mau dibangun. Mereka kan harus gali lagi, harus bikin pipa airnya lagi. Pas mau bikin pipa air kan masih air dimatiin, Cok. Iya. Kok nggak kan luber kemana-mana? Ya makanya karena babang dulu di Lipo dan nggak ada peluang itu. Nah, nggak ada masalah lu. Terakhir yang masalah dia itu ada rumahnya yang longsor. Ada itu, beda tapi. Gue lupa nama perumahannya apa tuh. Tapi perumahan bagus itu sebetulnya, bagus banget tuh Rumah perumahan. ganti kalau gitu. Enggak, Enggak mulai ganti. boleh ganti. Enggak. Ya, serius. Anjing, makanya orang pada komplain. Tapi setahu gua ujung-ujungnya diganti sama asuransinya. Tapi ujungnya asuransinya Lipo. Cuma kayaknya nggak full. Kalau yang gue lihat yang konten kreator itu dia nggak diganti sama sekali. Wah, pusing sih itu. Pusing gue ya. Pusing. Soalnya kan kenanya ini ya, aduh apa sih namanya musibah? Yang musibah Bencana alam. bencana alam nggak di cover. Kalau nggak di cover ya udah gimana? Sialnya adalah longsornya di saat udah penyerahan kunci. Iya. Banjir nggak? Nggak. Banjir nggak? Nggak ya. Nggak pernah banjir. Aman sih. Walaupun sebelah gua kalinya Pendek. kan nggak ada air loh. Oh, IPL 700.000 pun di situ. IPL. Ya salpok ya. Enggak, gue Lebar kan? Hah? Lebar kan masalahnya. Iya. Lebar panjang kan. 700 deh IPL. 700 bisa oke lah. Ya oke. IPL apa IPKL? IPL ya. Keamanannya beda lagi berarti ya? Kan kalau yang komplek kayak gitu kayak komplek gua. Udah jadi satu dong. IPKL dong berarti? Enggak. Enggak. Sama kayak gini pun Iya kan? paguyuban. Oh. Iya. Paguyuban. Maaf. Soalnya kalau- Tapi emang yang di sini lu bayar lagi gue Sini. buat keamanan. Bayar. Gue enggak. kalau gue jadi satu IPKL kan ngomongnya. Iya, IPKL. gue di rumah gue yang sebelumnya IPKL. Heeh. Oh. Nah, biasanya IPKL itu memang kelas gede bang. Kalau yang paguyuban kelas kecil, IPL keamanannya manual KRT. Oh gue enggak. Lu mah? Gue udah jadi satu sama IPL semuanya di sana. Gue bayar lagi. Lu bayar IPL-nya pakai apa? Virtual account? account. Iya sama. Nah, keamanannya ke RT. Makanya sebenarnya itu pilihan sih, lu mau bayar boleh, Enggak juga boleh. bayar juga boleh. Oh. Tapi diharuskan sebenarnya bayar. Cuma kan skeptis ya. Ini kayak korup deh menurut gue gitu loh. CRT ini anjing. Gue sih udah jadi satu. Masuknya ke sistem semua. Ya sama gue juga bayar Iya. sistem. Justru kalau misalnya kayak lu, gue juga gue gak mau bayar KRT, gue maunya langsung kalau ini ya gue tahu nih duitnya beneran Iya. keamanannya. Tapi emang kayak gitu. Kayak gue di Melati sama KRT. Karena paguyuban ngikutin mereka. Di Melati pun gitu. Transfernya setiap bulan sekian. Nama RT itu. Paguyuban. Gue juga paguyuban. Yang rumah lama gue juga paguyuban, tapi nggak ada. Tuh Nah, disuruh gue. ini kan Buat lu- bayar keamanan. Gue pertama Udah kali jadi satu. Pertama kali akhirnya gue masuk ke grup. Tapi bukan gue G ya. Ke grup komplek. Gimana? Akhirnya gue merasakan yang kalian rasakan sih. Apa? Bacot deh. Bacot. Iya. Ini mobil ini mobil ini siapa ya, Brio hitam, tolong kalau berkemudi tolong lebih baik, kebut-kebutan terlalu berbahaya. Terus kayak di bawahnya ini ngentot lagi drama nih, tiba-tiba muncul ada yang mau beli bakpao nggak? Nah,
Itu Itu dia. Itu dia. Kalau lagi Jualan grup komplek. Nah, maksudku jualannya nggak masalah, cuma ini lagi berantem, Lu paham situasi Nggak- dulu lah. nggak nyambung. nggak nyambung. Terus udah nih, abis jualan aku di bawahnya, memang klaster ini penuh drama. Terus dibalas lagi, tolong tuh ini bukan penuh drama, tapi ini kesadaran diri aja kalau berkemudi di komplek, gitu deh. Kayak wah anjing ini gue ngerasain yang orang rasain, bacot banget. Itu grupnya cuma satu kan? Ada banyak, Ada banyak juga. ada banyak. Tahu. Jadi ada grup Susah. workshop, grup dagangan. Ah, Oh iya. Kalau itu Grup ya. yang buat ngecat-ngecat gitu, terus grup kolam renang. ya. Ada lagi. Ada lagi. Wah ribet kata gua anjing. Pertama kali nih gua Grup dagang, grup komplek yang biasa buat ngebahas-bahas RT-nya, sama kalau gua grup olahraga. ya. Mungkin gua grup olahraga itu grup renang itu. Iya. Gua grup olahraga. Grup gua ada 7. Bangsa banyak banget apa aja pun. Dibaginya ke apa aja. Pasti ada satu grup yang nggak ada RT-nya. Nggak ada, semuanya ada RT-nya. Oh, ada RT-nya. Ada RT-nya. Cuman main geng-gengan aja. Jadi ada grup satu komplek, ada grup per gang. Jadi gang gua tuh ada grupnya sendiri. Ini diganggu gua mulai benci sama kiri gua nih. Ngentot. Ini kalau ini dia menurut gua jahat. Kenapa? Tukang sampah di sini kan dia taruh dulu ke depan rumah. Kan berdua nih, satu nyetir, satu yang gede kan. Ambil. Nah yang satu ini dia taruh dulu ke depan, ntar tinggal jemput, dia baru naikin ke itu. Nah yang sebelah kiri gua habis dipindahin ke depan, dia pikir tuh sampahnya mungkin ngeganggu dia jalan, ditabrak dulu dia sampahnya, jadi berserakan di gang gua. Terus udah nggak berhenti nggak apa, itu wah tukang sampah itu kasihan banget. Akhirnya dia Ngambil jalan, ini. gara-gara itu orang kata gua nih ngentot, kagak punya hati ya nih. Kiri lu apa? Kiri gua persis, Oh kiri lu persis. kiri gua persis kayak ngentot, ini benar-benar. Anjing juga. Jadi- Ya masa lu nggak tahu, lu udah tinggal di kamar dari gue, masa lu nggak tahu kalau tukang sampahnya selalu seperti itu? Iya pak. Iya. Sebenarnya Semuanya begitu sih. ditabrak kemudian sampahnya jadi berserakan di jalanan. Kayak di gua juga sama. Bener dulu jadi yang Pindahin dulu. nyetir Iya. ngambil kan, Heeh. tabrak kemudian gara-gara ngalangin mobilnya. Padahal tuh dia bisa mundur begini. Iya iya. Enggak Agak dilurusin sama dia. dilurusin ya. Kalau- Ngentot. Kalau dia bilang saya nggak lihat, nggak mungkin. Nggak mungkin Itu dong. berserakan dan dia berasa pasti. Iyalah. Plastiknya ditabrak kemudian berserakan, akhirnya tukang sampahnya ya udah mau nggak mau di tengah jalan diberesin lagi. Padahal tuh kan udah di plastik udah tinggal angkut. Iya. Jadi kemudian harus ngambil satu-satu lagi kan nyantok nih. Orang-orang kayaknya nggak kaya-kaya banget juga anjing. Pantesan nggak kaya anjing. Pantesan nggak kaya ya. Warnanya monyet. Nyantok tuh gua udah mau nganter dia tuh pagi-pagi. Lu ngeliat nabraknya? Gua ngeliat bang, gua ngeliat tukang sampahnya, gua ngeliat anjing kasihan banget. Ambil-ambilin. Gak punya hati gitu ngentot. Ngentot. Bener-bener anjing. Lu seburu-buru apa sih? Kayak sampai kagak bisa mundur dulu anjing. Iya. Bangsat itu. Kiri gua tuh. Gua nggak tahu deh itu anak muda atau apa, gua nggak tahu. Ngentot sih. Di grup gua juga ada yang anjing banget. Gua jangan spill nama ya, kalau yang jangan spill nama, jangan spill apa. Cuma gua kesel banget. Kucing diracunin. Kok bisa tahu? Hah? Kok tahu? Di foto lu lihat. Ah, kucingnya lagi makan racun. Wah sakit. Wah, itu sakit, Cok. Dipotong dia. Di foto sama dia langsung beneran rame grupnya, ditentang orang langsung. Pas lagi diracunin dipoto. Di foto. Wah sakit. Kalau itu sakit. Itu sakit. Jadi kucingnya itu udah berkali-kali berak di dekat rumah dia. Tapi nggak harus gitu anjing. Ya lu udah berkali-kali lapor. Terus dia tulisnya apa bang? Mampus lu gitu. Iya. Wah sakit. Kelainan itu kelainan bang. Bukan mampus, yang ngomong mampus lu malah beda orang. Jadi ada yang mensupport dia. Ada. Kelainan. Makanya gue kesel banget anjing. Sakit itu kelainan dia. Di foto anjing. Ya, kalau gue buka grupnya tinggal nyari fotonya nih. Kalau Iya, gua, anjing, Cok. kalau gua permasalahannya cuma satu kebanyakan selalu. Oh. Anjing dan kucing berak sembarangan.
Ya, itu Itu sering banget. itu sering. Tapi gara-gara nggak tahu nih orangnya gitu diracunin. Orang gitu. Dia foto racun emang. Foto lah, kucingnya dimakan. Terus dia tulis kata-katanya apa? Nah, kata-katanya gue lupa persisnya ya. Cuma intinya kayak gitu. Nih, gue lagi nyari fotonya nih. Wah, Oh kemarin lagi baru ada ini lagi drama nih gue baru baca. Daerah rumah gue di blok segini, dia melakukan penipuan berkedok investasi. Untuk apabila bapak dan ibu menjadi korban dari skema investasi tersebut, maka kami pengurus RT dan RW mengundang bapak dan ibu untuk datang ke rumahnya langsung dan menuntut melaporkan nilai kerugian yang bapak dan ibu. dari Jepang gua berangkat ke Malai pun. Ya, Jadi kita harus stop. tambah Di mana 5 video. plusin 1, 6 sama 7 lah. Lu 22 balik kan? Juga Nah, gua 23 berangkat. Ada kemungkinan. kerja atau jalan-jalan. Meeting di situ gua. Kemungkinan 27. Oh ini ya, si ini ya. Iya. Seminggu. 4 hari dia tinggal 27. Nah, kita harus mengcover setidaknya sampai 28. Nah, jadi kita ketemu tuh di bandara tuh. Empok. Cuma bedanya lu balik itu gini. Iya, anjing. Gokil loh. Sampai meeting ke sana loh. Iya. Diajak kerja sama. Enggak, meeting yang mungkin ngomongin ada yang lagi ngomongin sama visit ke kantornya. Lihat langsung kantornya, Oh. Itu gelap banget ya. ketemu orang-orang sananya, Iya. direksi-direksinya. Ini masih ada kemungkinan dong sih, belum pasti. Kemana malah ya? Malah ya. Jadi ada, pokoknya hari pertama meeting, hari kedua gue main ke kantornya, plus belajar. Kayak sekolah gue waktu itu ada belajar. gue ada gue desainin satu manajer, suruh belajar di situ satu hari. Terus selebihnya gue bolos. Nggak bisa dimajuin. Bisa. Nggak bisa ya. Ini dia tiap negara digabungin jadi. Oh. Dari Indo ada 2, dari mana? Oh. Ya, berarti emang udah fix berarti ya? Iya, berarti udah fix gitu awalnya. Gua kira kalau lu sendiri kan mungkin masih ada kelonggaran bermaju, masih jadwal. Ya lu bilang dong boy, lu nggak tahu XX gue ya? Tapi ini Jadwal gue padat gitu, biar bagus. Merek mahal. Kalah pun. Ini dari mana ya? Dari Cina ya? Cina. Nggak jelas cok. Ini orang nggak tahu dari mana datangnya tiba-tiba gede aja di sini. Ya, gue beli. Lu beli apa? Bukan yang itu. Gue beli di TikTok shop gue. Sekarang jadi kabel di meja gue berkurang. Gue kemarin beli Ini berguna pun harus beli juga pun. power bank sama ininya apa? Portable ini. Sekarang gue pakai ini. Universal. Tuh. Mana? Mana? Ini. Oh. Iya. Oh, iya, tahu. Jadi di meja gue rapi, nggak ada kabel. Iya, enak. Buat Jadi tinggal ngecas taruh apa aja aja. ya. Iya, ngecas ini apa TWS gue Iya benar. taruh. Nah ini sama gue beli ini. Ini sekarang gue kalau mau ke mobil pakai ini. Oh. Itu merek apa? Sama. Oh iya. Ini kemarin udah 3 hari. Ya pokoknya udah sampai rumah gue lagi. Nih yang lagi pakai, gue udah pakai kemarin pakai RL. RL gue pakai ini, kalau di mobil gue pakai ini. Jadi nggak ribet, nggak taruh, udah. Terus nggak goyang-goyang kalau ada polisi itu. Oh iya, kuat ya dia. Iya, magnetnya bener-bener gigi. Ya kayak ini, Iya sih. magnetnya kuat banget. Ini kencang banget, Cok. Ini sih yang paling berguna. Emang lumayan mahal, tapi berguna banget menurut gue. Jadi rapi di meja. Lo tau nggak sih yang kayak gitu terus pakai punya siapa? Siapa? Skill lo, tau gak tuh?
Nyanyi apa? Seal. Ya ampun bang. Seal. Iya. Iya waktu itu kan kita dikirimin Dikirimin. Hampers. Emang lu dikirimin ini juga? Seal. Maksudnya ada alat ininya? Ah, seal. Yang seal kan kayak gitu. Iya yang mobile. Yang seal mobile kan Kan dikirimin charger wireless. Ada. Gak mau berarti bang. Atau mungkin hilang kali? Enggak, pasti lo ada. Cuman lu kira pajangan aja. Kayaknya iya, kayaknya lebih ke situ sih. Wireless itu charger. Makanya ini sedikit ini. Sebenarnya ada satu yang mau beli lagi nih, kemarin tapi lupa gue check out. Ini juga berguna nih. Nih, ini menurut gue berguna banget. Apa itu? Colok kan? Oh colokan. Tapi banyak yang USB-C-nya. Iya. 300.000 ini berguna banget. Berapa watt tapi yang penting? 65. Oh gede, cepat itu. Ini berguna banget. Oh ini ya, lo beli yang ini bang ya? Speaker ini ya? Bukan. Speaker namanya wireless Y5 kalau nggak salah. Kayak punya tadi kan? Kayak punya kayaknya. Y5 apa Y2 gitu gue lupa. Ada mic-nya, gambarnya ada mic-nya. Buat kamu cewek lu bang? Ini. Kapan lu ulang tahunnya? 9 Minggu, hari Minggu ini. Kemana lu? Apa? Mau ngajak kemana? Belum tahu sih gue sendiri. Belum Belum ada planning gue. Casing ini juga mahal banget, tadi gue pengen tuh. Casing yang Arab. Iya. Yang Arab beli, yang dia PO. Casify. Oh itu masalah luar punya. Iya. Tapi sebenarnya Casify itu kasusnya banyak kalau di luar. Kenapa? Jadi banyak desain dia yang colokan dari orang lain. Oh gitu, dia ngambil dari orang lain ya? Nah, dia kayak misalkan ada brand. Jadi waktu itu kasusnya kayak gini, ada satu YouTuber, dia tuh bikin casing sendiri. Itu casingnya itu tuh kayak misalkan casing HP, tapi casingnya itu gambarnya isi dalam HP-nya, ngerti nggak lo? Iya. Kayak what's inside gitu kan? Iya. Nah, dia bikin kayak gitu, diciplak sama Casify. Lo ketiplek. Lo bener-bener di foto, diambil, di zoom dikit. Oh. Nah, dia jadinya gitu. iPhone akhirnya masuk ya 16 ke Indo. Iya. Udah masuk akhirnya. Ambil. Belum tahu, cuman udah ada kesepakatan katanya sama orang luar sama orang Indonya. Bakal resmi jadinya ntar. Android aja ntar kita. Huawei. Huawei. Gue udah ambil tuh jadinya tuh. Anjing nih Huawei emang bangsat. Laptopnya udah gue ambil. Laptop nih bang. Anjing ngabisin duit gue doang. Tapi GG. Oh, udah di rumah lu? Udah. Oh udah, gua kira lu baru beli. Enggak udah lama. Oh, udah lama? Seminggu lah, seminggu. Udah seminggu. Seminggu. Lu pakai buat apa? Trading, jadi gue udah nggak PC. Oh. Jadi biar lebih. Misalnya gue lagi di bawah atau nunggu jil gitu, gue bisa pakai. GG-nya ya kayak udah MacBook aja sih sebenarnya. Tapi murah. Anjing, bangsat emang. Emang Cina sih, ngentot gak jelas cok. Kalau bikin produk 10 juta, kalau Mac persis kayak MacBook 40 juta. Gila ya? gitu ya. Jadi 30 juta loh. Iya itu tolol sih.
Anggapannya lu bayar 20 juta lebihan buat mereknya doang. Iya. Terus namanya MacBook, anjing pinter dia. Disamain dikit namanya. Terus gede pun masalahnya pun 16 inch. Hah? Iya. Oh 16 itu? 10 juta 16 inch. Anjing. Makanya gila banget. Yang gua suka tuh dari Huawei itu kalau HP sama tabletnya, layarnya dia tuh udah, dia pakai apa sih, dia ada teknologi sendiri, jadi ada teksturnya gitu loh gue di layarnya. Oh, Dan nggak kena bekas tangan, Kayak mate gitu. kayak matte gitu. Feel-nya beda. Kalau Kayak lu dikasih ini lah, screen protector tapi yang matte. Iya. Kayak gitu. iya, tapi nggak matte, nggak gelap, tapi teksturnya sama. Jadi pas lu pegang tuh kayak anjing, kualitasnya bagus lagi, berasa. Gue juga pengen beli tuh buat gantiin iPad gue yang udah lama banget. Ya, MacPad dia bagus, MacPad dia 7 juta kalau nggak salah yang paling bagus dia. Gue lagi mikir-mikir dulu lah. Ini gue beli 10 juta gratis mouse lagi. Oh iya, Iya. Gratis mouse tuh. tapi MacPad-nya dia juga gitu sih gue. Yang paling atas dia 7 juta, lu udah Gratis gratis, pen gratis frame, Pen sama itunya juga. dockingnya, sama keyboardnya. Gila nih. Gue juga ntar kalau pesan HP ganti, HP-nya ganti sama juga gue. Nah, gue juga pengen ganti Huawei. Modelnya masih jelek aja sih sekarang. Kalau HP-nya ya. Tunggu kebaruan lagi. Kalau laptop Kameranya terlalu bagus, ya. makanya jadi gede gitu, cowok. Tinggal dibikin lebih simpel aja. Itu semua teknologi udah dia pegang tuh. Iya, Selebihnya sih udah oke banget. iPad, laptop, iya. semua udah pakai jam tangan. Padahal HP dia sebelumnya bagus aja. Sekarang makin lama makin gede kameranya. Nanti jadi kayak ini, kacamata Nobita. Iya betul ya. Iya gede. Belok. Kalau kualitas emang bagus sih fotonya sih. Cuma looks-nya aja jadi. Kurang. Yang susah tuh ya kalau lu udah pada pegang Android adalah lu kalau mau beli casing mahal. Casing bermerek belum tentu ada. Custom. Iya, mau nggak mau custom, kebanyakan custom. Kayak Casify itu gue gak yakin ada nih ROG. Kemarin gue dikasih lihat HP ROG yang baru. 9. Oh, gue lupa. ROG Kan berapa? 8. Yang belakangnya tuh bisa nyala. Ada LED-nya. Ini nyala. Bukan ROG mau nyala mau ya? ROG dari 7 bang kalau udah nyala. Belakangnya tuh bisa dibuat main game. Ada LCD-nya. Enggak. LED lampu doang. Tapi lampunya bisa dibikin main game. Game apa? Game. Namanya main game. Iya. Jadi kalau main game dia nyala. Bukan. Dimainin namanya. Dimainin. Oh iya, ROG 9 Pro. Oh dia si anjing ini. Ini sabar gue. Lo lihat belakangnya nih. Loh, ini kan LED biasa kan? Iya. Si ngentot. Wah, anjing. Anjing. Di belakang meja. Iya, ROG 9 berarti. Kalau 8 cuma lampu doang sama 7. Mulai makin percaya sih 2045 mobil terbang sih. Mulai Iya. makin yakin gue. 2045 mulai ada tuh mobil-mobil terbang tuh. Atau orang udah mulai, yang lu bilang sih, susu kecoa itu mulai makin cepat ini dah. Cepat atau lambat sih kalau itu mah. Enggak, yang gue penasaran nih cuma satu sebenarnya.
pesawat terbang listrik. Susah bang. Pesawat listrik. Karena Emang susah, cuman udah ada omongan pun masalahnya pun. Karena kalau listrik ya, kalau gue bayangin kenapa susah. Kalau misalnya lagi turbulence, kena petir, Ya, safety-nya kan memang. safety-nya pas di atasnya sih. Safety di atasnya kita belum tahu, cuma Udah ada untuk omongan. kesananya udah ada omongan pun. Apa jangannya pas sampai petir malah ngecas? Bisa jadi, bisa jadi. Gokil sih. Makanya udah ada omongan masalah Jadi pesawat. itu speed boost. Ngetot. Makin kencang aja. Anjing. Terus ya mungkin yang lucunya nih ya Bun ya, dari yang mereka harusnya terbang nggak boleh lewat petir, jadi harus lewat petir biar ngecas. Anjing sih. Jadi turbulensi sih. Ngetot. Nah, nih pertanyaan, pesawat pasti aman, tapi akan terjadi turbulensi karena itu pesawat listrik, misalkan jadi. Lu akan nyampe tujuan dengan aman, tapi setiap misalkan lu akan pergi ke Jepang nih, setiap ada petir akan dilewati oleh itu pesawat dan akan terjadi turbulensi. Cuman bedanya adalah lu udah pasti akan selamat aja gitu. Udah pasti 100% lu akan selamat misalkan. Lu mau deket apa enggak? Setiap ada petir dia harus lewat karena dia harus ngecas. Misalkan lu akan naik apa enggak? Turbulensi menurut gua biasa aja sih Pak. Jadi Tidur cuma gue tetap naik. Gua nggak ini sih. Kalau turbulensi pesawat, kalau udah pasti aman, kalau apa? Naik gue tetap. Kan gue tipikal tidur. Kalau lu kan nggak tidur mas. Agak Bu. Tidur nggak tidur menurut gua biasa sih turbulensi. Tidak menakutkan lah. Gue sih takut sih. Apalagi turbulensinya udah parah banget. Yang ini kan, kalau tiba-tiba ngawang, biji lo pengen ngilu. Yang kayak naik histeria di depan kan? Iya. Ya, kayak gitu. Gak suka gue. Gue gak suka tuh kayak gitu gak suka gue. Kalau masih yang kecil gue masih aman. Cuma kalau udah kayak gitu, wah. Yang udah ngawang kan, Udah ngawang set gitu, turun dia habis itu. Itu gue gak suka tuh. Itu bukan melewati petir. Dia nurunin. Enggak, itu melewatin awan. Iya, tapi dia bisa kayak gitu karena dia harus nurunin cepat juga. Iya. Setidaknya 1000 kaki atau 2000 kaki harus turun. Nah, waktu balik ke Jepang kayak gitu, makanya gue tiba-tiba jadi takut pesawat anjing. Enggak sih gua. Biasa. Udah begitu, orang-orang pada teriak, dia tidur gitu. Cilai bos. Dia tidur masih tidur. Masih bisa tidur si anjing. Hati gue berkata kayak gitu, cocok. Habis dari Jepang kita tuh harus ngambil pepatahnya Zen, Bang. Nah, Santai aja hidup. santai aja. Mau ngapain sih lu bangun-bangunin pesawat? Tidur aja. Tadi ngomong-ngomong pesawat tuh udah bikin paspor belum? Belum. Unggulan banget lu. Iya. Anjing banget tuh gila lu. Lah, lu bukan waktu itu udah ngontak dia? Udah ngontek-ngontek dia. Udah. Nanya harga dia kagak Minggu ini. Sebulan aja pun anjing. Iya. Gue udah diwanti-wanti sama yang bikin visa masalahnya. Iya enggak Bang maksudnya. kapan? Anjing banget. Visa belum ready pun. Sebulan lagi anjing. Kan dia langsung jadi. Iya. Iya, cuma kan tetap semua. Kata lu Zen, cilai bos. Tuh Zen. Anjing, sebulan lagi. Nggak, kalau sebulan lagi visa belum ada, nggak apa-apa Mik. Lu paspor itu sumber itu KTP lu di sana anjing. Lu nggak punya itu anjing. Kalau visa dia pasti jadi iya. Masalah itu lu KTP pun yang lu nggak punya. Jadi minggu ini lu ada jadwal ke Parserpong sama ngurus paspor deh. Iya. Iya. Oh kalau pas semua kan mah gampang mbak. Sore bisa. Itu mah sore. Paling kesana lihat-lihat habis itu pergi makan. Udah pasti temen gua nggak tidur. Terus pulang. Udah pasti dia nggak tidur bangunnya makin sore, cok.
Ya, ngurus paspor. Wah, kalau yang paspor sih kayaknya iya sih, mungkin bisa nggak tidur sih gue. Ya seminggu lah jadi semuanya bisa paspor. Iya. Win rate-nya kan tinggi, aman lah. Iya, gue tahu yang ada tinggi. Tapi Prepare. ya kalau kan yang ada tinggi, kalau terburu-buru bisa loss loh pun. Ada kemungkinan 1% cuma Iya. masalahnya. 1% itu tetap chance. Kan sih. Iya. Betul. Lu gacha dapat kan 0,1%? Iya. Nah, bisa dapat kan 0,1%. Betul. Nah, ini 1% gede, Bun. Betul. Kan bisa ditry lagi. Iya, cuma kalau sebulan berarti lu cuma bisa mencoba tuh 4 kali, seminggu sekali ya. Iya. Kalau lu coba dari kemana-kemana masih bisa 8 kali. Nah, yang lucunya dia udah kontak orangnya kan, nggak salah kan? Udah. Oh gitu, gue inget banget di sini juga udah ngomongin harga loh Yang orang. paling anjing, dia udah bayar sisanya, ya kan? Iya. Kan tolol ya? Dia udah bayar masalahnya. Itu juga orang biasanya kayak, ya tolong gitu. Dia bayar dulu, tapi dia nggak punya paspor. Kan booking. Dia juga ngomong, nggak apa-apa booking dulu, bayar dulu. Jadi ntar pas udah jadi, langsung cepat diurusnya. Mungkin yang di otak dia adalah booking, tenggangnya tuh 7 hari mungkin pun. Lu lebih pun. Nah kemarin banget gua langsung di WA sama dia. Jadi gimana Pak, ini saya mau bantu gitu. Nah itu, karena di otak dia paling cuma seminggu nih ngurusnya. Karena udah lebih jadi dia nyentot nih orang ya. Langsung ngalahin. Iya. Minggu ini kelarin semuanya, sama kalau nggak salah Devin juga mau datang dari ntar ke BSD. Apa? Oke itu juga. Enggak, buat ini ngurusin apa namanya, planning gitu lah katanya anak-anak mau kemana aja. Pun tuker posisi pun gue mau ngecas. Oh, belum ada kesana-sana belum tahu mau kemana aja belum tahu ya? Belum tahu mau ngapain. Cuman yang pasti ya cuman datang ke kota Osaka sama Tokyo doang, udah gitu doang. Tapi sisanya belum tahu. Ada yang mau minum? Mau pun es tawar pun. Osaka. Bitcoin tuh udah bebas ya? Terjun. Seru ya? Saatnya beli bos. Harus dulu muncul deh. Prediksinya kan bisa ke 85 katanya. Ya 84 orang. Lu, gue dapat info terbaru dari gue bilang ngikutin hacker. Pokoknya kalau ada SMS dari brand-brand gede SMS yang beneran official ya, jangan diklik apa-apa dulu linknya.
sebenarnya ngasih taunya bukan ke kita yang anak muda, ini pasti nggak mungkin nuntut kan gitu juga kan. Ngasih taunya ke orang tua. Scam baru. SMS. Jadi mereka tuh nyadap ini nyadap apa telekomnya kita. Jadi beneran asli sebenarnya. Jadi katanya dia bisa nembusin apa sebutannya BTS atau apa gitu. Jadi dia bisa ngakses semua rekening lu gitu-gitu gue. Jadi kayak misalkan ambil contoh BCA dengan SMS nih, itu linknya udah dimodifikasi sama mereka. Lu klik, dia bisa narik uang lu gitu-gitu, semua bisa ditransfer ke rekeningnya dia. Iya, jadi untuk orang tua kasih tahu ya, jangan ngeklik dulu aja. Bisa dibobol. Modus baru. SMS yang dia bisa gituin. Iya, bukan WA. Kalau WA mungkin lebih aman. Yang benar-benar telepon ya. Karena kalau WA nggak bisa, kenapa bang? Karena setiap perusahaan apa-apa sekarang udah ada official WA-nya. Sama encrypted juga kan jatuhnya. Iya, sama mereka kan punya official WA semuanya. Kayak biasanya punya WA sendiri, udah. Jadi udah nggak mungkin aku. Bahkan telepon aja, gue curiga gue sebenarnya tetap gue. Karena kalau SMS aja bisa, telepon takutnya juga bisa disadap nomornya mereka nya. Menjelma jadi nomor mereka. Nah tadi, emang lu masih buka SMS? Enggak kan, kalau kita udah enggak ya? Iya, buka mah buka cuma buat ngilangin notif doang. Jujur nih, gue aja nggak tahu aplikasi message gue di mana gue SMS gue. Ini udah jarang banget kita. Coba orang tua kita kan pasti kan masih lebih paham, lebih familiar kan dengan SMS, terus takut ini ya kasih tahu aja. Singkatan SMS apa bang? Social messaging system. Lu ngasal apa baru nemu tadi tuh? Apa? Lu ngasal apa beneran? Seingat gua bener deh. Seingat gua ya. Coba dicari. SMS. Seingat gua bener deh. Suka sama suka kan? Suka bangsa. Suka sama suka. SSS dong anjing. Iya lagi. Short message service. Baru nemu lu anjing. Bukan baru nemu, bukan asbun deh, asbun. Asbun bangsa nyari. Suka nih gue sama pekerja thumbnail gue. Bagus ya. Bukan bagus doang, dia niat. Namanya F bukan? Beda ya? Kayaknya nggak tahu ya. Gimana cara lo nggak tahu Paranis pun? Itu tuh komunikasinya. Kalau iya, soalnya tuh juga di kontak sama dia. Lihatlah namanya apa. Oh, Nah, itu doang namanya. dari email bukan? Yang sempat ngirim. Nggak tahu gue. Kayaknya ya. Terus kalau kayak gitu, kontaknya dari mana ini awalnya? Ya, awalnya dari email, cuma gue nggak ingat. Tiba-tiba gue udah, pokoknya gue minta apa namanya Instagram dia, baru dia habis itu. Soalnya ada yang nge-email gue juga, ngasih thumbnail doang. Bang, ini kalau mau pakai aja bang. Oh. Tapi ini juga udah ngirim lu, ngirim Igoy. Oh iya. Ngirim kalau lu emang ngirim ke Igoy. Oh. Niat dia lagi dia selalu kayak apa ya, bikin thumbnail nggak cuma satu sehari, langsung terus-terusan, terus dia langsung nanya kayak, bang habis video ini mau apa? Jadi udah disiapin, dia nyari dulu dan sebagainya. Gue juga lagi nyari soalnya tuh. Post aja di story.
tadi gua post. Kemarin gue mau ke Dewa, tutup bro. Kenapa? Tutup sebulan selama bulan puasa aja. Oh iya. Oh iya nggak bisa ya. Karena dia bar kan? Iya karena Ada dia barangnya. Makanya lo jadinya Uno kemarin. Iya. Kuno sini. Bukan, yang dekat McD SMS. Tapi sama ini pun. Sama ya, dia sama-sama Uno. Ini udah dokter gigi kan? Iya. Bukannya yang di sini nggak enak ya? Mepet ya kalau nggak salah. Iya, mentok. Yang di sana aman. Di sana gede banget tuh. Gede gitu. 3-4 ruko itu jadi satu. Udah belajar ya dia ya. Belajar dia. Yang gua kaget depannya Gotan tuh. Gede anjing ternyata itu. Cuma kemarin tutup. Apa namanya? Domain biliar. Domain. Banyak banget sih. Deket ini gue, AW yang baru yang di Magilre. Iya. Iya itu. Dia ngambil hook juga masalahnya, makanya gede. Iya ya, dia jadi bisnis yang tiba-tiba menjamur ya. Menjamur banget. 2024. Masalahnya tiba-tiba di 2024 tuh naik banget. Iya, benar. Dari tahun lalu tuh udah naiknya parah. Ya kalian nonton ini deh. Yang Radit 2 hari awal upload sama si Yuda Keling. Bagus tuh ngomongnya financial freedom. Kan selama ini kita kan Radit udah financial freedom ya. Kan selama ini kita kalau udah financial freedom kita bakal begini, bakal receh-receh tiap hari. Ternyata Radit awalnya juga punya Pikiran pola seperti gitu. itu. Pas Nah. nyampe di titik financial freedom, ternyata nggak bisa. Kenapa? Karena dasarnya emang lu pengen kerja. Oh. Radit ini gak kerja sampai mati, dia udah bisa tetap jadi orang kaya. Tapi ternyata pas udah nyampe titik financial freedom, kok gue masih bikin podcast ya? Itu tanpa dia sadari. Kok gue masih syuting ya? Kok gue masih jadi juri suci ya? Kok gue masih bikin show stand up ya? Jadi itu tanpa dia Masih sadari. tanpa disadari masih ada keinginan untuk kerja gitu. Iya. maksud lo. Jadi Kayaknya bukan keinginan deh, keseharusan deh. Karena kalau nggak kerja kayaknya rasanya aneh. iya. Itu Iya, sama iya. kayak yang terjadi sama kita nggak sih kalau nggak di Benar itu benar banget itu. Tetap maksudnya. aneh gue. Iya, cuma kan selama ini kita ngomong kalau ada financial freedom kayaknya bakal lama di CPCF. Radit dulu juga punya itu pas nyampe itu ternyata cuma itu kenapa punya ada pola pikir tuh karena lu belum berhenti gitu. Iya. Pas udah nyampe, Tetap aja sama. Radit udah punya tabungan buat anaknya menikah. Udah semua dia Semuanya udah ke cover ya. Iya, dia udah bilang kok gua nggak kerja pun sampai mati, sampai anaknya mati, dia nggak mungkin miskin. Dia udah punya dikali berapa tabungannya kan? Iya iya. Pokoknya dia udah cash flow kayak gitu. Ternyata tetap gue masih ada pengen bikin show. Tapi yang membedakan saat dia sebelum financial freedom dan sekarang, yang dilakukan sekarang itu pure cuma yang dia suka. Lebih idealis jatuhnya. Jadi Iya, bikin iya. podcast nggak ada yang nonton, ya udah gitu loh. Bikin show nggak ada yang beli, ya udah. Bener-bener idealisnya dia emang. Iya sih. Kalau dilihat YouTube-nya kan emang udah idealis banget kan. Iya sih. Walaupun financial freedom kan tetap kerja sih. Tapi kerjanya kerja idealis kita aja. Justru saat dia menjadi financial freedom, dia malah jadi direktur. Padahal seharusnya dia nggak jadi direktur di Radit Corp ini, dia bisa. Ternyata pas dia udah nyampe financial freedom, malah jadi direktur lagi dia. Malah jadi punya karyawan, jadi ngurus ini itu. Iya sih. Tapi emang angan-angan semua orang nggak sih? Kalau udah financial freedom pengen begini.
Iya. Atau untuk orang yang udah financial freedom jawabannya beda anjing. Gue pas nontonin kayak iya lagi. Mungkin kalau gue di titik itu juga tetap kerja sih pasti. Tapi kalau dilihat-lihat bener juga sih, Bre. Model-modelannya kayak nggak usah jauh-jauh deh. Direkturnya Jarum. Iya. Tetap kerja. Dia nggak kerja 7 turunan nggak mati. Nggak mati. Nggak mati. Iya. 7 Tapi turunan. tetep aja. Emang Ada keseharusan gitu loh. Betul. Kalau nggak kerja kayaknya ada yang aneh hidupnya gitu loh. Emang angan-angan financial freedom itu cuma biasa diomongin sama orang yang tidak financial freedom. Pengen lah setiap hari di CPCN. Iya. Karena kita tuh masih miskin. Iya. Jadi kita bisa ngomong itu. Bener-bener. Makanya gue pas nonton tadi kayak iya juga ya. Kalau gue udah nyampe di situ, masa besok gue nggak mau ngapa-ngapain? Kan nggak mungkin aja. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Seandainya lu nggak ngapa-ngapain, itu nggak mungkin selama. Nggak kepake kan? Iya. Jadi harus kerja. Iya. Oke. 20 tahun lagi lah, kita bakal relate dengan itu kayaknya deh. Kalau nggak kerja kita bisa sakit kayaknya. Tuh. Makanya omongan kita set di kepala tiga financial freedom. Ya karena kita miskin anjing. Oke kita punya angan-angan yang apa yang ngecek-ngecek tiap hari. Pengen main biliar tiap hari. Iya. Karena kita belum di situ. Setelah gue nonton, iya ya kalau gue tercapai masa sih besok gue kecek-kecek tiap hari? Ya enggak deh. Karena kan tuh switch bakal cepet kan. Kalau dari kerja tiba-tiba lu Tiba-tiba nggak kerja gitu kan. Iya, itu nggak mungkin gitu. Ya, Waduh. itu akan bertahan kan nggak lama. Itu bisa stres sih gue. Iya. Nggak kerja bisa stres sih. Kalau dari kebiasaan bertahun-tahun ya kerja. Kerja, nggak kerja. Stres pasti. Stres anjing. Kalau lama sih. Makanya lakuin yang kalau ada di situ mungkin beneran deh lakuin yang lu suka aja. Makanya Radit sekarang bikin lagu kan. Ya benar. Timun Jelita dia kayak tau kok. Ini Iya. Timun Jelita gue nggak pikirin duit sama sekali di sini. Bahkan dia bilang ini rugi dia bikin Timun Jelita ini. Karena dia udah suka, terus udah nggak nyari duit. Udah gue bikin aja. Dia pakai musik produser yang bagus, yang mahal. Akhirnya nggak balik modal. Tapi dia demen. Mungkin kayak gitu. Otaknya tetap pakai tapi udah nggak mikirin cuan. Iya. Ya benar. Bahkan pas udah financial freedom dia malah melakukan 200 show dalam setahun. Itu padahal 200 show misalnya satu show kan satu tiketnya mungkin 200.000 ya sekali ya. Show mungkin yang nonton 2.000 orang. Jadi dia udah financial freedom nih. Dia tambah duit makin banyak lagi anjing. Iya. Lebih ke menjalani you live what you love sih gue ya. Kalau udah kayak gitu. Itu setuju gue. Itu. Betul. Nah pertanyaannya lagi nih gue. Kalau udah financial freedom lo mau kerja apa gue? Gue akan kuliah pun. Lu kuliah lagi lu? Karena menurut gue sekarang gue nggak mau kuliah. Karena gue lagi nyari duit sebanyak-banyaknya. Kalau gue udah nggak butuh duit, kayaknya yang gue butuh udah ilmunya aja. Walaupun nggak akan kepake, cuma gue akan kuliah lagi. Kayaknya ya, gue Kuliah ya? kuliah. Apa sih? Kuliah fakultas apa nih? Mungkin gue akan kebalik dari orang loh. Ketika udah kaya, gue baru ngambil ilmunya. Karena kalau sebelum kaya, gue harus memilih duit atau ilmu kan. Iya, Jadi karena gue duit waktu dulu. kan masalahnya. Kalau gue udah panas freedom, gue bakal isi otak gue dulu sih sebelum mati. Apa ya kalau financial freedom? Ngomongin orang miskin nih. Ini nih. Oke, orang miskin nih. Kalau udah panas freedom ngapain? Enggak, maksudnya yang kayak Radit lakukan live what you love gitu loh. Kayak kerja, tapi kerja yang lu suka gitu loh. Apa ya? Kerja yang gue suka. Oh, ini berarti bukan kegiatan ya? Kalau kuliah kan kegiatan. Iya, kerjaan. Kalau kerjaan ya? Kerjaan. Yang mungkin akan bisa potensial menjadi kerjaan. Gue akan kembali dengan cita-cita gue pas itu musik. Lalu main musik Main lagi musik ya? lagi gue. Ngeband lagi ya? Iya, nggak ada duit, nggak dibayar, gue udah nggak peduli. Gue akan itu. Musik sih. Karena kalau lu buka bisnis, duit itu udah banyak. Lu pasti buka bisnis, bisa langsung ngegede ini gampang gitu loh. Iya. Apa ya? Gue mungkin bakal
Kayaknya lu bakal bikin perusahaan gaming house ya. Gue jadi inget yang gak apa-apa nih lagi. Tapi nggak ini gue lebih kayak ya udah lu kalau mau main gitu loh. Oh, jadi cuannya dikit nggak apa-apa. Kalau nggak cuan juga nggak apa-apa gitu loh. Cuman gue seneng aja ngeliat banyak para gamer bener-bener pengen main ngumpul gitu kan. Iya. Gue kayaknya itu sih kayaknya sih. Bikin gaming house gede. Oh. Gua kemungkinan bakal apa ya? Bingung cok. Bingung cok gitu cok. Bingung kan? Bingung cok. Ya, Maksudnya ada saking banyaknya opsi yang pengen gua Satu yang pengen banget. pengen banget ya. pengen banget lu lakukan. Mau nggak cuan gue tapi pengen gitu. Iya, betul. Ini sih bikin media gaming yang review main game dan embel-embelnya yang beneran Honest review. banget. Kayak Angry Joe. Angry Joe kan honest review. Bukan Angry Joe. Kalau lu tahu di luar negeri ada tech reviewer yang cukup lumayan dipercaya di komunitasnya, cuma sekarang lagi kasus. Gue lupa namanya siapa. Mau bikin kayak gitu versi teknologi dan media. Dan game, sorry. Media itu ya. Media lu. Media digital. Terus bikin kayak komunitasnya sering-sering ngumpul, ngapa-ngapain. Temanya tetap gaming. Iya. Ya nongkrong aja. Nah kalau saya Radit pas udah Financial Freedom pilihannya cuma dua. Lu mau naikin gaya hidup lu mau enggak? Tuh, karena kan tabungan yang Radit, benar-benar. tabungan yang dibikin sama Radit itu untuk gaya hidup di tahun itu. Iya. Iya. Nah makanya sekarang kan dia tetap kerja nih, karena dia ternyata nggak bisa kalau nggak kerja, masih ada rasa pengen kerja. Jadi sekarang duit yang didapat ya udah untuk naikin, udah bukan buat tabungan tapi buat kalau mau naikin gaya hidup sampai mati pun masih bisa. Gitu. Oh. Karena duitnya tetap jalan deh kan. Iya. Bagus deh. Ini pokoknya programnya nih di bulan Ramadan ini bintang tamunya yang nanya Radit, bukan Radit. Oh gitu. Ya. Oh iya. Dia bikin konsep gitu. Konsep gitu di bulan ini ya. Kalau buat Iya. kamu budget dia bilang. Jadi bintang tamu yang nanya gitu. Makanya ditanya sama si Yuda itu gitu. Apa rasanya jadi financial freedom? Gue kayak anjing. Nah, gitu ya rasanya ya. Terus gue makin lumayan ini nih kayak. Kan dia targetnya 27. Kayaknya semua orang juga pasti punya target untuk financial freedom di umur-umur segitu kan. Umur-umur lo lagi semangat-semangat. Ternyata dia mundur gitu, gue kayak berarti kita tidak terlambat sih. Mundur itu wajar ya. Wajar, sangat wajar. Iya. Dan financial freedom di 40 pun lo financial freedom itu udah sangat bagus. Udah sangat bagus itu 40 udah siap financial freedom, jadi masih ada waktu 10 tahun. Itu udah sangat bagus tuh. Kali 5 aja, kali 5 dari hidup lu setahun. Ini menurut gue ya, ini kalau mungkin gue cukup sih. Kali 5 boy. Kali 5 sih sangat cukup sih. Buat financial freedom kan? Iya, kalau Iya. atau kali berapa ya? Kali 2 karena lo mepet, kali 3 lah ya. Kali 3 lah. Kali 3. Kali 3. Ya, kali 3 cukup. Dengan hidup begini ya, Hidup begini nih. sangat cukup anjing kalau kali 3 gue ini. Iya. Bangsat. Tapi dari dalam diri kalian masing-masing ada pengen kenaikan gaya hidup nggak? Kalau dari gue sih gue ada. Normal sih itu. Normal sih. Ada. Gua sih ada mah ada. Maksudnya gaya hidup apa nih? Gaya hidup kita keinginan kenaikan kelas gaya hidup. Oh, enggak. Kalau gua tapi ini terbilang kenaikan gaya hidup ya. Cuma bukan gaya hidup yang sepenuhnya. Gua membeli barang yang gua dulu nggak mungkin bisa nyentuh. Tapi gaya hidup gua tetap gini. Cuma gua punya barang yang orang-orang tertentu doang yang punya. Mungkin gua begitu.
Tapi gue tetap begini aja nih, nggak sepenuhnya gaya hidup berubah ya. Tetap begini, penampilan begini, tapi gue cuma punya, gue beli yang mobil yang cuma 2 di Indonesia. Gitu aja doang. Tapi bukan overall gaya hidup gue gitu paling. Ya sama, kalau itu sama. Soalnya lebih beli ke yang barang yang kita suka, hobi lah. Hobi dan itu kayaknya impossible buat dicapai gitu. Nah kalau udah sampai tahap itu, gue itu doang. Karena orang kayak kita tuh nggak mungkin bisa ubah gaya hidup. Menurut gue ya, kayak aneh sih kalau gue tiba-tiba lumayan jadi berkelas dari penampilan, cara bergaul gue kayak itu terlalu repot sih. Itu repot. Kayak harus rapi. Iya, repot gitu, repot aja buat gue. Kayak paling gue cuma, ini harga mobilnya misalnya 13M. Ya udah gue beli. Tuh, sebatas itu doang gue. Hobi yang tidak tercapai. Jam tangan lagi gue aja. Ya, gue sih bakal koleksi jam tangan baik banget sih bangsa. Tapi tetap hidupnya kayak gini kan? Iya. Tetap di kompo aja kita nongkrong begini. Iya, gue mungkin itu. Kalau berubah semua kayak ribet. Gue mobil sih. Mobil gue menurut gue mentok ya. Buat gue tuh sebetulnya buat kehidupan gue biasa seal udah cukup. Udah sangat cukup buat gue. Iya. Tapi masa enggak? jangan seal, masa satu apa? Mobil sport. Ya, yang kayak ini kan kalau lu bisa beli jam tangan 20M pasti kan lu ada kayak mobil boleh deh, satu aja gitu. Pasti ada kan? Yang 3M deh gitu loh. Yang 3M kalau jam 20M kayak 3M pasti dia punya. Iya sih. Kalau mobil gue lebih suka model-model kayak Denza sih gue. Denza berapa? 950. Gue modelnya lebih suka yang kayak Velfire gitu loh. Kalau gue lebih ke ini sih, mobil-mobil JDM sih, jatuhnya kesana aja gue. Sport mungkin oke satu kalau ada temennya. Kalau gue beli sendiri gak ada temen buat kayak jalan bareng atau apa, gue gak mau. Kalau misalnya lu pada beli gitu kayak, ayo pun ikut dong gini-gini, mungkin iya. Cuman kalau enggak, gue pasti lebih suka mobil-mobil gede, Velfire gitu-gitu. Ya, tapi ini beneran. Ini emang omongan yang orang gak punya duit. Iya. Karena faktanya di lapangan orang-orang yang financial freedom itu naik Innova. Iya sih anjing. Ini udah obrolan orang miskin. Iya emang. Benar sih. Mereka pakai smartwatch, sepatu biasa aja, dan Innova. Udah. Benar. Tapi duitnya triliunan gitu. Nah kalau yang miskin, nanti kalau udah kaya pengen punya Lamborghini. Itu udah omongan-omongan aja sih. Fakta di lapangannya mereka Innova doang lagi. Mentok-mentok tuh Palisade tau mereka? Iya, Palisade kok Pajero. Iya. Iya lagi anjing. Palisade Pajero Alphard, bener? Iya. Itu yang udah pasti sering dipakai, yang jarang dipakai ya ada, yang mahal mungkin ada. Ada. Cuma yang paling sering dipakai pasti 3. Iya. Yang punya Lancer aja dulu naiknya mau modelin Innova bangsa. Innova. Makanya kan ada istilah kayak apapun. Iya. Kayak apapun pasti ada Innova di rumahnya. Iya pasti. Itu udah pasti. Sekarang dia udah mulai agak tua aja sih, udah nggak bisa nyetir, baru dia mulai pakai apa, pakai supir. Iya, karena kan apa barangnya nyaman kan. Iya. Udah tua dia udah hampir 70 cok. Bener lagi. Dia financial freedom-nya walaupun sampai titik kayak, udah gede banget lagi Lancar. Tahu nggak lu? Nggak tahu gue. Cuma kalau ngomongin financial freedom, yang benar-benar punyanya ya. Iya. Kalau yang punyanya gue nggak tahu. Yang punyanya kan udah umur 80-an gue. Kalau gue 90. Dia ini apa? Yang Brexit. Dia tuh anggapannya udah menjadi orang kepercayaan ya, karena dia nikahin anak pertamanya Lenstar. Yang punyanya Lenstar udah nggak megang lagi, dia udah nggak ngurus, udah terlalu tua. Dari muda nggak? Kayaknya sih harusnya dari muda sih. Kalau sampai kepercayaan sih udah berpuluh-puluh tahun udah ya. Bahkan financial freedom umur 50 aja tuh hebat tau? Hebat. Kayaknya dari umur 50-an deh, 50-60 juga tetap hebat, Cok. Ya udah. Enggak sih, sebenarnya dalam hidup sampai mati
Mau lu umur 70, 80 ketika lu bisa main dan lu hebat. Iya. Karena itu sedikit banget. Iya. Benar. Nggak semua orang bisa mencapai itu sebenarnya. Betul. Makanya kan ada orang kerja sampai mati kan. Jadi Iya. kalau umur 85, pas 88 lu mati, 85 SFD, lu mati dengan hebat. Itu sulit anjing. Oh, kalau ngomongin financial freedom ini udah lama. Line Star pertama kali berdiri 1972 anjing. Kita belum hidup, cowok. Ya lagi kalau yang di tahun itu lu udah kaya, lu nggak akan miskin sampai kapanpun. Iya anjing. Karena dia beli dolar. Gak usah lu ngomongin emas, gak usah ngomongin apa. Lu Iya. cuma punya dolar aja. Lu sekarang udah kayanya bukan main. Iya sih anjing, dolar waktu itu cuma 2.000 ya. Iya, lu nggak punya kripto, nggak punya emas, nggak punya apa, di tahun itu lu punya dolar banyak. Sampai sekarang nggak bisa mati miskin, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau dari tahun 70 ya. Tahun 70 belum lagi kita cok bangsat. Kita lahir 94 anjing. Dia udah berdiri hampir 20 tahun, kita baru lahir. Dia punya 100 juta dolar aja. Tapi ingat, untuk punya 100 juta dolar tahun itu juga gaji kita juga. Kan dia punya lain tabungan gaji. Iya. Jadi makanya udah nggak bisa kalau dari tahun segitu lu udah punya perusahaan dan gede ya, sulit untuk miskin sulit. Nggak bisa sih. Ya makanya perusahaan-perusahaan yang kita lihat sekarang ini perusahaan dari tahun-tahun segitu itu udah nggak bisa nih. Nggak bisa mati. Iya. Udah monopoli juga kan gue masalah. Betul. Iya. Makanya sekarang kan orang-orang ngegencangnya ke apa ya, perusahaan yang masih belum ada monopolinya, kayak e-commerce. E-commerce kan lagi tektokan terus nih sekarang kan, lagi berantem terus siapa yang bakal monopoli. Susah tapi Ada saatnya sih, di saat kita udah tua, ya udah e-commerce itu doang, nggak ada lagi. kalau sekarang segmennya masih terbagi, yang cewek orange, yang laki biasanya hijau. Iya, Itu udah pasti tuh. Untuk sekarang kayak untuk gitu. sekarang gitu kan. Nah, ntar pasti ada monopolinya, karena tujuannya kan semua orang pasti ke sana, pengen megang semuanya. Cuma kalau dilihat dari yang sekarang, yang orang lagi kalah-kalahnya nih, karena yang cewek-cewek kan biasanya lebih sering belinya kan lewat platform. Ya, Nah jadi yang orang kadang-kadang lagi kalah, cuma tetap masih dipakai. makanya lagi nyari afiliator dia sekarang. Gue nonton vlognya si itu Yudis. Dia habis Orang Bali, yang orang Bali. yang orang Bali. Dia habis diundang ke awardingnya ini YouTube. Yang collab sama ini, yang collab sama Oren. Oh, Shopping. iya. Itu lumayan juga sih kalau lihat orang-orang ininya yang gede di sana. Tapi yang mulai banyak rata-rata kan ya, kalau kreatornya kan yang penting kan dua-duanya ya, platformnya ya mana aja lah gitu. Nggak peduli aja. Nggak peduli ya. Jadi banyak kreator sebelah sebenarnya. Oh, iya sih. Yang nggak bisa, yang jalan terus, yang nggak bisa monopoli paling cuma makanan. Makanya selalu buka dan baru-baru terus. Barbershop lagi menuju kan? Apa? Barber. Iya. Pengen monopoli. Lagi menuju ke sana tujuannya. Dan dia bukan cuma itu doang, kan? Tahu kan? Itu dia. Apa ini? Barbershop. Yang ngomongin monopoli. Barbershop kan juga ada yang pengen gitu. Mengembangkan sayapnya gue, di mana-mana buka. Jadi yaudah ntar mungkin di 20 tahun kemudian barbershop, yaudah orang percaya itu aja gitu loh.
pede buat financial freedom? Kalau mau ngomong pede, susah lagi. Susah sih gue. Susah lagi. Karena kita nggak tahu ke depannya masalahnya. Iya. Gitu. Untuk usaha ke sana Pasti. pede. Cuma kalau misalkan ngomong realistisnya, Kan tergantung ngelak boy. nakernya bingung. Balik lagi ke lak. Lu mau kerja sampai mampus pun kalau nggak ada laknya percuma boy. Nakernya bingung gue. Asli. Nah, karena dari apa nih? Semuanya. Penghasilan 500 juta financial freedom nggak? Kalau itu Untuk gaya hidup yang Sebulan. sekarang Sebulan. dan semua ya iya dan boy. semuanya nggak berubah ya sangat. Financial freedom deh. Lu naikin aja juga anjing gue 500 juta kegedean gue bangsat. Gede. Sebulan lu habisin 100 juta deh, mau ngapain lu? Tapi dengan gaya hidup yang sekarang, Sebulan ngabisin 100 juta. Iya. nih, gue menurut data statistik di Indonesia, orang dengan gaji 10 juta itu udah tergolong kaya. Tunggu nih ya, kalau 100 juta, gue gampang bun kalau gue. Apa? Iya. Pengeluaran gue sebulan aja beda dikit bun sebenarnya. 100 juta sebulan. Iya. Makanya, Oh udah ada anak sih ya, emang Iya. bener juga sih. makanya kalau 100 juta gue gampang jawabnya. Iya sih benar-benar. Kalau gua udah ada anak susah. Sekolah mungkin terles dan mungkin Iya. gitu Iya. kan. Sekolah aja udah mahal banget tuh. Iya. Jadi kalau 100 juta, gue masih lumayan relate. Kalau GoPay kan bisa sih ya. Hidup Hidup apa? financial freedom. Bisa lah, gue bisa banget gue. Bisa sih. Bisa lah anjing. Kalau cepet, pengeluaran cepet, enggak. Kalau gue enggak. Cepet sih. Gue nggak tahu gue belum punya anak. Iya. Tapi cepet pun menurut gua Ini hidup gue nggak mewah ya. Maksudnya emang biasa aja hidup gue. Tapi oh kalau gue cepet bisa dengan sendiri nih. enggak keluarga masih misalnya masih lumayan termasuk uang kuliah ya. Gue tuh pengeluaran bulanan gue tuh pasti. Setiap bulan tuh pasti nih. Gue catat malah. Pokoknya setiap bulan tuh gue pasti keluar. Ya nggak bisa disebut deh. Tapi kalau dibilangnya cepet, Pengeluaran lu sebulan berapa? Maksudnya kayak yang pasti ya, yang buat kehidupan gitu-gitu. iya ini bukan buat Gojek itu bukan ya. Ini bener-bener Iya pasti kan. Gede Pasti. kocak. Udah buat listrik, Mm-mm. makan, biaya anak sekolah gitu-gitu. Iya. Makan termasuk nggak? Itu. Enggak. Ibu masak si ART gue. Oh iya. Cuma kalau yang kayak gini terus Gojek itu nggak termasuk. Oh nggak termasuk kan? Di atas gocap. Itu dimasukin cicilan nggak? Gue Apa enggak? cicilan gue 400 ribu doang. Nih ya, ini nggak gue sebutin nominal ya. Iya. Gaji RT, Iya. masak, keperluan jil itu contoh mainan, popok, Oh IPL, air, listrik, iya itu pasti. popcorn, nasi ocon, Iya. belanja bulanan, galon, laundry. Terus gue tuh ngegaji diri gue sendiri, kasih duit ke G, kasih duit ke emak-emak, segitu. Ini makanya kalau cepet gue kayaknya nggak cukup sih. Bukan yang nggak itu tapi terlalu dikit. 300 karena masuk ada gaji ininya. Iya. Karena banyak. Masuk Iya, ada gaji karena banyak itu. masuk. Di atas gocap gue setiap bulan. Asuransi. Asuransi naik lagi sob. Iya. Entot. Bangsat lah. Mungkin kalau mau financial freedom 300 gue kayak financial freedom sih. Per bulan. Enggak ini financial freedom GoPay kayak financial freedom sih. GoPay lah.
kan ngomonginnya kali 5 lah ya, kali 3 lah. Kali 3, gope lah. Iya sih, bener sih kalau misalnya lu ngomongin Financial freedom ya, bukan Financial hidup freedom. lebih. Kalau financial freedom kan di atasnya hidup lebih. Kalau hidup Iya. lebih 200 hidup lebih. sangat lebih. Kalau Ya. financial freedom berarti gua kali 2 aja 400. Iya bulanan gua, itu tadi gua sebutin, itu udah gocap. Jadi kalau pengeluaran cepet gua gampang deh. Iya. Kalau dengan gocap iya sih sama sih. Pasti bang. Sama. Kalau udah ada perizinan pendidikan menurut gue bangsat, Bener. anjing. Anak sekolah dia naik 20%. Seriusan? Iya, 20%. 20%. Ini kan Ngentot. April ini dia naik ke N2. N2 tuh playgroup kedua. Naik 20% belum. Ini belum TKB sih. Udah ada udah mahal banget. Belum TKB. Belum TKA, sorry. Ini masih playgroup kelas kedua ini playgroup N2. Belum K1. Naik 20%. Kuliahnya udah mahal banget. Udah mahal banget. Tergantung gue dari mana gue. Bang, dia kalau itu bang. Kalau kuliah. Iya, cuma ini nggak tahu mahal banget. Iya. Makanya. Kalau kuliah tergantung. Tapi tuh sebenarnya bisa aja. Dia sekolahnya nggak semahal itu sebenarnya bisa. Tapi Ya, sebagai kita orang kan tua, juga orang tua nggak mau lah. Betul. ya bisa aja kalau mau murah gue masukin sekolah gue dulu. Bisa kan? Tapi kan gue pengen yang terbaik dan gue ada rezekinya gue untuk sekolah bagus. Betul. Betul. Tuh. Oke, naik 20% kemarin. Gokil ini. Yang 20%. Ya ini baru gua sendiri ya. Kalau nanti gua berkeluarga sih nggak cukup sih cepet sih. Cukup. Iya kalau gua nanti Punya anak nambah bukan istri. gitu. Kalau punya anak iya nggak cukup. Kalau gua berdua capek sangat cukup gue. Berdua doang nih ngomongnya cukup berdua. Lebih malah. Kalau berdua. Gua misalnya kayak udah punya 2 anak juga sih. Tapi anaknya udah gede, Mbak. Udah gede. Ini baru tadi nih, tadi sore baru tadi mau ngevlog nih gue bahas. Sekolah Jill itu setiap minggu harus beli kostum. Hah? Bukan kostum, misalnya Ya, lu pernah ngomong. tema minggu ini villager. Jadi gue harus beli looks-nya kayak villager. Tadi gue baru dari SNM 600.000. Terus misalnya minggu lalu jadi astronot. Gue beli kostum astronot 400.000. Itu kan pengeluaran ngentot menurut gue. Kayak dulu gue sekolah nggak gini deh. Jadi uang sekolahnya udah mahal. Setiap minggu gue keluar pasti minimal tuh gope untuk baju yang 1 kali pakai. Ya. Iya sih. Plus minus, gue mau sekolah bagus, ya begitu. Iya mau nggak mau. Tadi itu baru gue beli tuh baju villager di SNM 600.000 kata gue ngentot. Enggak. Dia tulis villager. Villager tergantung kalau gue villager Cimahi bisa dong. Iya. Kaos pada umum ya. Iya. Dia villagernya kasihnya looksnya bule anjing. Walah. Jadi kayak gue harus ikutin villager sana ya. Harus ke sana di fashionnya. Iya 600.000 beli baju. Villager dia gua itu dandanin Minecraft. Hidungnya gede. Iya. Iya kalau udah punya anak di itunya sekolah ya. Ya, kalau punya anak ya. Kalau punya anak cepet, susah sih. Susah. Apalagi sekarang anggapan masih kecil kan, makin gede kan biayanya makin mahal boy. Iya. Tapi makin mahal untuk pendidikan doang. Iya. Tapi yang bela-bela udah nggak ada. Iya. Tapi kan pasti ada duit jajan. Duit jajan nambah. Itu gimana sih boy? Jadi juga ada duit jajan bun. Tadi aku sebutin Tapi buat makan doang kan? Tapi nambah nanti. bukan. Apa? Nih ya, ini baru Nggak, maksud gua gini. Balik lagi. Jill nggak mungkin kan pergi nongkrong ke mall sama teman-temannya sendiri. oh iya. Itu maksud gua. Iya, tapi gua dari umur segini gua udah selalu kasih duit jajan buat dia. Biar dia bisa manage nantinya. Misalnya dia tiba-tiba kakak mau beli mainan, itu udah bagi duit dia sendiri. Oh iya. Oh iya. Nah, gue baru sadar duit jajan Jill itu lebih gede daripada duit jajan gue selama gue hidup. Jadi dari gue SD sampai SMA, gue nggak pernah punya duit jajan sebanyak Jill. itu. Jadi gue kasih kan duit bulanan buat Jill nih. Hmm. Terus gue bagi 30.
Nyentot gede juga jajan dia. Gue SMA itu paling gede ya, gue jajan gue SMA tuh mungkin 25.000 kali. Anak gue lebih gede dari itu ya. Soalnya harga yogurtnya 30.000 bro. Betul. Misalnya papa aja pengen yogurt. Kalau gue kasih 25 dia ngutang goceng. Nggak mungkin. Nah, jadi gue udah dari sekarang gue udah siapin duit jajan buat dia. Karena kalau dia pengen apa jadi nggak pakai duit gue, nggak pakai duit dia. Iya. Ini duit jajan, itu Ya pakai. emang udah di split kan, dibagi kan. Dia pengen beli mainan ya. Pakai duit dulu beli mainan gitu. Makanya paling gede ya gitu-gitu perintilan yang nggak penting. Beli mainan juga ntar lu baru punya anak. Boneka dulu kita masih ada yang 50.000 kan? Iya. Kemarin beli boneka Pororo 600.000. Iya. Boneka Krong mana Pororo 600.000 gua ya. Boneka 600.000. Gila kan itu nih. Bangsa. Emang ngentot sih inflasi ya. Iya. Tapi ya itu mungkin karena dulu gua nggak mampu untuk itu, jadi pas anak gua minta dan cuma boleh seminggu sekali kalau untuk mainan kayak gitu. Ya udah beliin. Karena mungkin dulu kan kita masih kecil